Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Agustina binti Murniawati dari kelas PAIL dengan NIM 201200376. Kemudian di samping saya, Sylvia Ananta. Kami pada kesempatan kali ini akan menampilkan video mengenai contoh kegiatan bimbingan konseling dengan menggunakan pendekatan Gestalt, di mana saya selaku konselor dan Sylvia Sebagai klien. Berikut videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Silakan duduk. Iya. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Dengan Mbak Sylvia ya? Iya, yang kemarin. Iya, yang kemarin kontak saya ini. Iya. Oke. Dari mana Mbak yang tadi? Pulang kerja atau dari rumah? Dari rumah. Dari rumah. Iya. Rumahnya mana kalau boleh tahu? Rumahnya Ponorogo, Kak. Dekat sini. Iya. Oh, dekat sini. Iya. Daerah mana Ponorogonya? Di perumahan Mertua Indah. Oh, di di dekat kampus. Di perumahan Mertua Indah. Dulu Iya. saya juga di sana, Mbak, tapi saya sudah pindah. Oh, dulu ya kuliah di situ. Iya, saya dulu kuliahnya di situ, di dekat perumahan Mertua Indah. Oh, oke. Oke, baik Mbak Sylvia, sebelumnya kayaknya kita kenalan dulu ya biar lebih enak ngobrolnya ya, biar kita lebih saling kenal. Saya Ria Agustina. Iya. Saya Sylvia. Ya, baik Mbak Sylvia. Mbak Sylvia kemarin itu kontak saya, tahu saya itu dari teman atau dapat info dari mana? Saya tahu dari teman. Oh, dari Iya, teman. katanya kan saya nggak bilang ada masalah, tapi saya cuma tanya ada nggak yang kira-kira ini tempat untuk konsul gitu. Oh, gitu. Terus dikasih tahu kalau sampean iya. Temannya sudah pernah kesini ya? Belum, tapi dia tahu dari orang terdekatnya juga, Oh. keluarganya juga pernah katanya. Iya. Iya. Iya gini Mbak Sylvia, biar tidak ada salah paham ya. Jadi kegiatan kita ini nanti, pertemuan kita ini nanti kita sharing-sharing gitu ya. Iya. Mbak Sylvia selaku klien itu nanti sharing ke saya sebagai konselor. Saya Iya. akan membantu Mbak Sylvia. Gitu ya. Kemudian dalam pertemuan kita ini Mbak ya, kita juga ada asas kerahasiaan. Ya, di mana asas kerahasiaan itu berarti apapun yang menjadi pembicaraan kita di tempat ini, di hari ini, itu tidak akan terdengar oleh orang lain. Iya. Ya, bisa dipastikan di sini hanya ada saya dan jenengan ya. Iya. Oke. Oh iya, ini tadi kalau boleh tahu ada hal apa yang mau disampaikan? Mungkin tentang permasalahan yang ada dalam diri saya mungkin. Oh, Iya. lagi menghadapi masalah ya? Iya. Jadi gimana ya? Saya tuh selalu merasa gagal gitu dalam hubungan asmara dengan orang lain gitu. Dan saya nggak tahu kesalahan saya tuh di mana. Dan orang yang mungkin pergi itu tadi tuh nggak pernah ngejelasin itu salah saya di mana. Terus kayak tiba-tiba pergi gitu aja. Jadi saya tuh selalu merasa saya tuh serba salah dan ada kekurangan gitu dalam diri saya gitu. Kalau boleh tahu itu Mbak Sylvia itu merasa gagalnya itu gagal yang gimana? Gagal asmaranya? Ditinggalkan atau gimana? Kalau saya tuh merasa ditinggalkan iya. Terus mungkin saya juga kurang bisa untuk memahami orang lain gitu. Karena saya juga bingung terkadang apakah sikap saya tuh seperti ini ke dia itu salah atau benar. Dan kalau menurut saya ya tidak ada apa-apa gitu. Ketika Mbak Sylvia ini tadi maaf ya kayak merasa ada salah sikap atau apa itu kenapa kok bisa Mbak Sylvia berasumsi kayak gitu? Apakah dari pasangannya Mbak Sylvia dulu itu menunjukkan sikap yang membuat Mbak Sylvia merasa yang tadi? Mungkin dari diri saya sendiri. Kayak saya tuh mungkin salah ngomong atau kata-kata saya yang kurang mengenakan gitu. Karena kan saya kalau sudah terlanjur nyaman ke orang, kadang kan ngomongnya suka gimana ya? Kalau bisa dibilang lost gitu loh Mbak. Oh iya. Iya, kayak gitu. Dan takutnya gara-gara hal itu mungkin dia menganggapnya tuh serius gitu. Terus dia tapi nggak ngomong sama sekali ke saya. Terus tiba-tiba pergi gitu aja. Tuh, berarti Mbak Sylvia itu sebenarnya merasa minder sama dirinya sendiri gitu ya. Iya. Padahal belum tahu juga apakah
bener yang feelingnya sampean itu gitu. Iya, ya kurang lebih seperti itu. Iya, memang kalau urusan asmara itu kadang gitu ya Mbak ya, Iya, susah dijelaskan ya. iya. Oke, kemudian gini Mbak, hubungan sampean dengan pasangan sampean itu gimana sekarang? Punya Sekarang pasangan nggak? masih belum. Masih belum ya, Belum. masih jomblo. Iya. Terus kali saya tuh udah mungkin sayang sama orang gitu ya, saya tuh sulit buat ngelupain gitu loh, butuh waktu yang lama gitu. Iya, itu biasanya kalau di anak-anak muda kita nyebutnya gamon itu ya, Iya, gagal iya. move on. Iya Mbak, enggak apa-apa. Itu menurut saya itu hal yang wajar ya ketika kita sudah mencintai dengan setulus hati kita, sepenuh hati, pasti kita melupakan. Ketika ingin melupakan itu sulit sekali ya. Iya. Iya, saya juga pernah merasakan hal yang seperti itu. Tapi begini Mbak, kembali lagi, mau kita mengejar seberapa besar pun kita ngejar, kalau memang sudah tidak setujuan, itu memang sulit Mbak. Jadi gini, Mbak Sylvia tidak perlu terlalu minder. Mbak Sylvia itu ketika datang ke sini nih tadi, saya melihat jenengan itu ya ramah, kemudian baik, enak diajak ngobrol itu. Mungkin Mbak Sylvia itu gini, diubah dari rasa mindernya itu dengan kalau memang merasa itu adalah kekurangan dari jenengan, itu diperbaiki. Jangan dijadikan beban ya. Iya. Nanti kasihan. Jadi Mbak Sylvia bisa mungkin bisa stres, banyak pikiran gitu ya, maksudnya beban pikiran kayak gitu. Dan itu kadang tuh ngebuat saya tuh nggak fokus untuk ngelakuin kegiatan entah kuliah bahkan pun nggak fokus gitu. Dan itu pasti juga berat banget ya. Iya, berat. Sampai mengganggu ke sekolahnya Iya. ya. Kemudian gini Mbak, kalau dalam asmara ya, tadi kan Mbak Sylvia minder ya. Menurut saya gini, Mbak Sylvia itu tidak perlu terlalu mengejar. Kalau memang seseorang itu sayang sama Mbak Sylvia, bagaimanapun kondisinya Mbak Sylvia, sifat baik buruknya pasti akan diterima tanpa dikecualikan. Itu. Terus Mbak Sylvia juga begini kalau bisa. Apa yang menjadi kekurangan itu nantinya biar dilengkapi oleh pasangan sembari kita memperbaiki, dan apa yang menjadi kelebihan kita itu kita gunakan untuk melengkapi kekurangan pasangan kita. Ya. 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 Terus gini, kadang tuh sering menyalahkan diri sendiri gitu loh. Kalau ada apa-apa. Iya. Kayak saya tuh ngerasa saya tuh salah gitu. Padahal ya nggak tahu juga sebenarnya yang benar tuh yang mana gitu. Kenapa? Kok bisa sampai merasa seperti itu? Nggak tahu. Saya selalu merasa bahwa mungkin sikap saya yang ngebuat dia tuh begitu ke saya gitu. Sikap yang bagaimana? Ya mungkin terlalu gampang mengabaikan. Terus ya mungkin kan saat itu saya sibuk, tapi saya nggak menjelaskan ke dia gitu. Mungkin ya seperti itu, dan mungkin saya agak cuek gitu ke dia. Jadi sebenarnya Mbak Sylvia ini juga orangnya agak cuek gitu ya kalau sama pasangan ya. Iya. Padahal sebenarnya di balik cuek itu ya tetap sayang iya, gitu tetap. ya. Cuma mungkin bingung ngungkapinnya gitu loh, nggak terlalu ngungkapin gitu. Iya. Nunjukin juga. Ya nggak apa-apa Mbak, gini. Kalau Mbak Sylvia memang merasa itu perlu diperbaiki, ya coba sedikit demi sedikit. Kalau memang ada apa-apa itu dibicarakan. Ya toh, benar kita itu sebagai perempuan inginnya dimengerti. Tapi terkadang bagaimana kita akan dimengerti kalau kita tidak memberitahu, ya dalam hal-hal tertentu ya. Tapi Mbak Sylvia tidak perlu minder. Mbak Sylvia itu banyak kelebihannya. Mbak Sylvia kuliah ya? Iya. Nah, Mbak Sylvia kuliah. Kerja juga atau tidak? Belum. Masih kuliah. Masih kuliah. Fokus kuliah ya berarti. Fokus kuliah. Oke, Mbak Sylvia juga masih peduli dengan pendidikannya. Kemudian Mbak Sylvia, kalau saya lihat-lihat Mbak Sylvia ini orangnya juga mandiri, nggak yang manja-manja gitu. Iya. Ya mungkin. Mungkin. Kalau selama ini gimana? Ya
masih sering mengandalkan orang tua atau tidak? Ya kalau mengandalkan orang tua mungkin ke biaya ya, Iya, karena kan kalau- saya belum kerja. Iya, itu suatu wajar Mbak. Iya. Kalau Ya, kalau pengen belum selagi saya bisa melakukannya sendiri ya saya lakukan sendiri gitu. ya, itu kan sudah menjadi poin plusnya dari Mbak Sylvia. Jadi apalagi yang membuat minder? Saya rasa itu hanya hal-hal yang perlu diperbaiki, bukan sebuah kesalahan bagi Mbak Sylvia. Iya. Itu menurut saya. Sampean itu berharga, sampean itu hebat, sampean itu ibaratnya sampean itu kayak mutiara gitu. Mutiara itu akan tetap indah, tapi mutiara juga pasti punya kekurangan, entah di sisi apapun. Oke. Ada lagi? Udah itu aja kayak Sudah itu Iya. saja. Iya. Mungkin itu tadi ya Mbak ya. Jadi kita boleh merasa diri kita ada yang kurang dengan diri kita, tapi bukan berarti itu kita jadikan beban pikiran kita yang akhirnya membuat kita jadi minder, kita jadi kurang percaya diri ketika kita akan menjalin hubungan. Ya, Iya. ingat setiap dari manusia itu pasti punya yang namanya kelebihan dan kekurangan. Iya. Ya sebisa mungkin nanti akan saya perbaiki gitu yang saya merasa kurang terus itu tadi. Ya. Saya rasa kok jenengan itu dewasa sekali sebenarnya dari cara berpikirnya ya menurut saya. Oke, Iya. baik. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi ya, Sudah gitu aja. kita sementara kita cukupkan sampai dulu ya Iya. pertemuan kita nanti. Kalau memang sekiranya masih ada hal yang Mbak Sylvia ingin sampaikan, lain waktu bisa ngobrol, bisa datang ke sini lagi. Iya. Dan terima kasih atas sarannya Mbak, kemudian solusinya juga. Nanti ya sedikit-sedikit lah saya perbaiki gitu. Iya, sama-sama Kekurangan. Mbak Iya. Sylvia. Terima kasih banyak. Iya, senang bisa membantu Mbak Sylvia. Iya. Sudah mau Sudah? pulang? Iya. Oh ya. Terima kasih Mbak ya. Iya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sekian video simulasi kali ini. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.